Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi Bapak dan Ibu, ya teman-teman semuanya. Salam akustik, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini kita ketemu lagi, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda semuanya, ya di tanggal 24, 25 Juli ya 2020, ya untuk webinar yang ketiga dari Accurate, ya. Dan masih bersama saya Arif Yudhistira yang akan menjadi host kalian semuanya. Kita akan menemani sampai dengan jam 4 sore nanti, ya. Oke, selamat datang buat teman-teman yang sudah bergabung, ya. Kalau lihat dari yang mendaftar, kayaknya ini sudah cukup banyak sekali dan sampai ada yang paling jauh ada di Kalimantan, ya. Kemudian ada yang di Medan ya, di Medan juga ada ya, luar biasa. Terima kasih atas antusiasnya, terima kasih atas pendaftarannya. Nah, hari ini sangat istimewa sekali, ya. Tema yang akan kita bahas cukup menarik, ya. Kita akan bahas dengan judul strategi perancangan akustika bangunan, ya. Kalau lihat dari judulnya, ya teman-teman ya, strategi perancangan akustika bangunan, ya ada strateginya. Kalau kita bahas strategi, otomatis ini adalah salah satu cara. Ya, salah satu cara gimana bisa menang, ya, salah satu cara supaya bisa menghindari. Kalau main bola, cara supaya bisa menangkan pertandingan, cara supaya kita tidak kalah oleh lawan kita. Nah, dari judul ini, sebenarnya strateginya apa sih? Gitu? Apa yang menjadi lawan kita? Ternyata lawan kita adalah suara kebisingan. Ya, menarik sekali kan, suara kebisingan. Dan tanpa kita sadari, ya suara kebisingan ini menjadi permasalahan buat kita yang hidupnya di tengah-tengah kota, ya di kota-kota besar. Ada penelitian yang pernah saya baca, mungkin teman-teman juga kalian juga pernah baca, ya. Jadi ada penelitian, ada 10 orang, kita bagi 5-5, kita masukkan ke ruangan A dan ruangan B, ya. Ruangan A dikasih suara dengan noise yang cukup tinggi, dB-nya sekitar lebih dari 90. Ruangan B diisi 5 orang dengan sangat quiet, sangat suaranya sangat rendah sekali dB-nya. Ya. Kemudian dua ruangan ini diberikan tugas, masing-masing orangnya diberikan tugas yang sama, ya. Diberikan tugas siapa yang bisa menyelesaikan dengan jawaban yang benar. Dan kalian tahu jawaban yang benar ini ternyata dipegang oleh ruangan B yang mempunyai suara yang dB-nya sangat rendah sekali. Kenapa? Ternyata itu sangat mempengaruhi. Nah, menarik bukan? Nah, ini yang akan kita bahas hari ini. Sebenarnya kalau lihat dari tema bukunya, teman-teman, ya, yang akan kita bahas ini cukup banyak sekali, tapi kita akan bahas ini menjadi 4 bagian. So, hari ini kita bahas mengenai sumber kebisingan dan dampaknya. Ya, nanti bulan depan ya. Ya, bulan depan nanti kita akan bahas solusi desain mengenai di dinding, plafon, dan pintu. Ya, bulan depannya lagi, 2 bulan lagi kita akan bahas mengenai solusi desain vibration dampingnya. Ya, dan bulan depannya lagi kita akan bahas soundproofing untuk ductingnya. Ya, jadi kita harus ikutin selama 4 bulan ini berturut-turut, ya teman-teman ya. Jadi saya pastikan ini sangat menarik sekali. Oke, yang akan menemani saya hadir 2 pembicara yang kalian sudah kenal ya. Yang pertama adalah Vanessa Rahman, ya. Dia asli kelahiran dari Padang, ya Sumatera Barat. Kemudian lulusan dari ITS Surabaya. Kemudian jurusannya adalah ilmu fisika dan sangat expert di bidang peredam suara. Ya, banyak sekali klien-klien yang sudah diberikan solusi oleh beliau. Ya, ini nanti akan memberikan pembahasan di sesi yang pertama ini, dan di sesi kedua ada Ignacio Darin, ya, kelahiran Jakarta, kemudian lulusan dari UGM, ya, teknik fisika, sangat paham sekali, sangat expert sekali selama 2 tahun terakhir ini memegang produk Accurate, kemudian memberikan solusi terhadap klien-klien kita. Ya, itu akan memberikan pembahasan nanti di sesi kedua. Baik, untuk rundown acaranya,
Ya, saya akan bahas terlebih dahulu. Yang pertama adalah teori. Teori yang pertama nanti akan dibahas oleh Vanessa, kemudian yang kedua oleh Darin. Nanti ada sesi tanya jawab, kemudian nanti ada resul. Ya, setelah itu nanti akan dibahas mengenai informasi-informasi tambahannya. Ya, oke. Untuk menyingkat waktu kita akan mulai, teman-teman ya. Kita akan mulai. Semoga ini bisa bermanfaat. Ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan bisa tuliskan pertanyaannya di dalam kolom pertanyaan. Jadi ada tanda raise hand di sana. Tekan raise hand-nya, kemudian bisa tuliskan pertanyaan. Oke, kita mulai. Ya, untuk pembahasan pertama, saya akan berikan kesempatan ini kepada Vanessa Rahmat. Silakan. Terima kasih Pak Arif. Ya. Selamat sore semua teman-teman, Bapak dan Ibu. Dan saya ucapkan selamat datang buat yang baru kali ini hadir di webinar Akurat Akustik. Sebenarnya kita tuh udah 3 kali ya Pak Ya, ini kita ngelakuin webinar ngasih tahu tentang apa itu akustik dan material akustik juga. Nah, semoga yang baru ikutan ini besok-besok juga ikutan lagi. Karena temanya berbeda sekali ya. Dan kita juga nyambung sih dari tema ini ke tema selanjutnya gitu. Kemudian terima kasih banyak buat yang udah ngikutin dari webinar kita yang pertama sampai yang ketiga ini. Semoga nggak bosan lihat kita bertiga gitu ya. Nah, kita sebagai informasi juga mungkin webinar-webinar selanjutnya kita juga bukan kita aja, nanti kita juga akan undang yang lebih expert lagi, tamu lagi, biar nggak bosan lihat kita bertiga. Nah, sesuai dengan tema yang diangkat di poster yang pada ikut ini pada lihat poster kita kan, nah itu tentang bedah buku strategi perancangan akustika bangunan. Nah, sebenarnya sih kita harapin yang ikut webinar ini tuh udah baca dan udah memahami buku yang mau dibedah ini gitu. Tapi nggak apa sih kalau walaupun masih belum, nanti mungkin bisa ngikutin. Nah, bagi yang udah baca, mungkin kami minta feedback, misalnya ada saran atau kritik soal bukunya, itu bisa disampaikan juga langsung di pertanyaan, atau bagi yang udah baca terus ada pertanyaan di halaman, misalnya di halaman ini dia nggak ngerti, bisa juga ditanyakan di sesi sekarang. Ya. Atau di luar sesi ini nggak apa-apa ya. Iya, nggak apa-apa. Jadi bisa hubungin kita, kami siap menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Anda semuanya. Nah, kita akan bahas. Nah, karena kita ngomongnya bedah buku, nah di sini nanti kita akan bahas lebih dalam lagi sih poin-poin penting yang mau kita sampaikan di buku strategi perancangan akustika bangunan ini. Nah, selanjutnya. Ya, dari yang sudah membaca buku, ya kalian boleh. Saya pikir dari isinya ini sangat teoritis semuanya, jadi sangat paham sekali. Boleh menanyakan terlebih dahulu permasalahannya apa, atau ada kendala-kendala, atau kira-kira yang ingin ditanyakan ke depannya bisa disampaikan dari sekarang. Ya, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk sebenarnya. Ya, kita nanti akan bahas, kita akan berikan solusinya apa atau gambarannya itu seperti apa. Karena di sini bukan kami juga yang sangat expert ya. Jadi kita lebih ke temanya lebih ke sharing. Ya, jadi sharing mengenai hari ini, nanti kita akan ambil kesimpulannya. Dan satu lagi teman-teman ya, buat teman-teman yang ikut untuk hari ini, ya kita akan berikan sertifikat ya. Sertifikat untuk acara webinar ini, dan ini mudah-mudahan menjadi pengalaman ya, atau tambahan ilmu yang nanti bisa dipakai untuk terutama ada teman-teman mahasiswa ya, dari komunitas mana kemarin? Dari komunitas mana kemarin? Ada komunitas teknik fisika ya. Ya, ada komunitas dari teknik fisika yang sudah bergabung dengan kami, selamat datang ya. Jadi kita akan coba untuk bisa sharing dengan kalian semuanya. Atau main ke tempat kami juga kami persilahkan gitu. Nah, dari misalnya, dari kira-kira dari isi yang akan nanti dibahas oleh Darin, ada masukan nggak atau ada informasi yang ingin disampaikan? Masukan gimana nih Pak maksudnya nih? Lebih ke teorinya seperti apa gitu, kalau yang mengenai teori yang nanti akan dibahas oleh Darin informasinya. Mungkin enggak sih, mungkin nanti kita coba sambil jalan ya, nanti kita lihat-lihat dulu gimana sih tentang isi-isinya buku ini.
Mungkin nanti ada masukan juga sambil jalan nanti ya. Oke. Yang dibahas oleh Dari nanti lebih kemana? Kalau saya lebih membahas nanti ke arah sumber dan hambatan suara. Sumbernya, hambatan suaranya, Iya, betul. dampaknya, gitu ya. Lebih ke arah sumber-sumbernya. Sumber-sumbernya. Boleh kasih clue, kira-kira sumber-sumber apa aja yang nanti akan kita bahas? Mungkin kalau kayak sebesarnya, mungkin Ya. ada yang kayak pesawat. Pesawat ya. Ini bagi yang rumahnya di dekat bandara ya biasanya ya, oke? Terus hujan. Hujan mengganggu juga ya? Iya, Pak. Oh. Kita kayak rintik-rintik itu bisa mengganggu loh. Suara rintiknya bisa mengganggu orang sedang bekerja atau sedang istirahat, gitu ya? Iya, betul. Oke. Ada lagi? Percakapan. Oke. Terus juga lalu lintas, Pak. Lalu lintas? Iya. Lalu lintas kendaraan ya berarti ya? Iya. Bagi yang rumahnya memang di sekitar jalan raya berarti ya? Betul, Pak. Oke. Nah, solusinya kasih clue sedikit. Kira-kira kalau yang lalu lintas nih kayaknya ini. Karena lalu lintas kayaknya orang lebih banyak yang tinggalnya di sana. Kalau lalu lintas sebenarnya kita lihat nih Pak, salahnya di mana? Ya. Karena kan yang berpengaruh ke ini apa namanya bangunannya kita, itu bisa macam-macam. Apa yang dari udara, misalkan kita ngomong kayak klaksonnya. Kalau klakson ya kita tutup aja, kita isolasi kan ya. Tapi ketika kita ngomong yang udah merambat dari getarannya atau dari kayak kendaraan berat lewat, itu kan dia mengganggu lewat bergetar tuh kalau kita betul. Nah itu sebenarnya pencegahan paling bagusnya adalah sebelum rumah dibangun. Sebelum rumahnya dibangun. Jadi getaran kita isolasi di bagian fondasinya nanti. Supaya terputus. Iya betul. Oke. Kalau bandara lebih ke bukan ke getarannya ya, tapi benar-benar suaranya ya. Iya. Oke, ini penjelasan sedikit mengenai informasi nanti Darin akan membahas apa. Oke, silakan Bu Vanessa, kita bisa mulai. Maaf, ini ada problem sedikit. Nah, jadi udah di layar itu mengapa sih webinar ini penting kali ini? Nah, kita harapkan setelah ini Bapak, Ibu, dan teman-teman itu yang pertama tuh bisa mengetahui dampak negatif gangguan tersebut, dampak negatif gangguan suara tersebut terhadap produktivitas dan kesehatan. Kemudian juga mengetahui peraturan pemerintah atau standar akustik bangunan yang harus dicapai. Gitu. Nah, kita harapin setelah ini Bapak, Ibu bisa paham dengan kedua poin-poin ini. Pemerintah juga ternyata ikut andil juga ya, Vanessa ya. Jadi mereka sudah mengeluarkan peraturan-peraturannya. Itu yang mungkin yang bagi yang belum tahu, ini adalah suatu informasi yang sangat cukup bagus sekali. Nanti kita akan bahas. Nah, oke, ini kan kita tadi akan membedah buku. Nah, ini overview dari buku perancangan akustika bangunan ini. Nah, yang akan kita bahas kali ini yaitu yang pertama itu apa itu akustika bangunan, kemudian kebisingan dan dampaknya, kemudian standar baku kebisingan, dan sumber-sumber kebisingan. Nah, yang terakhir ini ada yang namanya strategi konstruksi pengendalian kebisingan. Nah, bagian yang terakhir ini nanti kita akan bahas minggu depan. Karena di bagian ini tuh akan dibahas lebih detail lagi per tahapnya, per bagian-bagiannya gimana sih konstruksinya gitu. Nah, jadi makanya kita akan bagi bedah buku kali ini. Karena kan kita tahu sendiri bukunya lumayan tebal dan banyak gitu kan. Daripada pusing satu hari, mending kita pusing bareng-bareng di bulan-bulan selanjutnya. Oke? Nah, kemudian apa itu akustika bangunan? Nah, sebelum kita menjawab, kita akan ngasih beberapa polling. Ya, beberapa polling buat Bapak Ibu, biar kita tahu, Bapak Ibu tahu, udah tahu seberapa Oke, pollingnya sudah muncul di hadapan Anda semuanya. Silakan bisa dijawab. Ya. Oke. Akustika bangunan adalah ilmu yang membahas tentang, silakan dijawab benar atau salah. So far, jawabannya benar semuanya. Oke, belum ada yang jawab salah. Oh, ternyata ada yang salah.
Ada. Oke, kita tutup. Ya, kita tutup. Ya, jawabannya apa, Vanessa? Oke, jawabannya. Nah, tadi poolingnya sebenarnya agak menjebak sih. Pertanyaannya itu, akustika bangunan adalah ilmu yang mempelajari teknik pengendalian suara yang tidak mengganggu pengguna bangunan. Padahal jawabannya? Akustika bangunan ialah suatu ilmu yang mempelajari teknik pengendalian suara yang mengganggu pengguna bangunan. Oh. Tadi kan tidak mengganggu. Ya. Ini ternyata yang kendalian adalah yang mengganggu pengguna bangunan. Berarti pasti bacanya pada bacanya salah. Berarti benar ya. Jawab salah tadi Pak. Ya, 3% Anda benar. Ya. Hati-hati sama pertanyaan kita. Nah, sebenarnya selain belajar teknik pengendalian suara yang mengganggu pengguna bangunan ini, akustika bangunan juga belajar tentang termasuk mempelajari pengurangan transmisi suara dari ruangan A ke ruangan B. Juga belajar tentang pengendalian karakteristik suara di dalam bangunan. Gitu. Nah, bisa dilihat kemudian kita bahas di gambar yang di sebelah kiri. Nah, ini bisa dilihat ya. Ini tuh ada yang namanya ini grafik antara tekanan suara mikropascal dengan sound pressure level. Nah, jadi tuh suara itu di besaran fisika itu disebut dengan tekanan gitu. Nah, ya, manusia biasanya bisa mendengar suara dari tekanan 20 sampai 100 juta pascal. Nah, ada lagi nih, tapi kebanyakan kita lebih tahu kalau suara itu diomongin atau dibicarakan dengan yang namanya sound pressure level atau tingkat tekanan suara dalam desibel ya? Dalam 1 desibel. Nah, jadi itu suara-suara pesawat dengan tekanan 100 mikropascal ini, 100 juta pascal ini setara dengan suara dengan tingkat 140 desibel. 140 desibel, kenceng sekali ya? Iya benar. Ya. Nah, kalau misalnya terus-menerus terpapar sama suara 140 desibel ini, itu bakal mungkin kita bisa menyebabkan tuli gitu. Nah, suara petasan atau kembang api yang besarnya 120 desibel itu setara dengan 10 juta tekanan suara pascal gitu. Nah, bisa dilihat juga suara keheningan di hutan itu besaran tekanan suaranya yaitu 100 mikropascal atau setara dengan 10 desibel. Jadi tenang ya? Lebih tenang. Nah, juga telinga manusia ini tuh punya ambang batas Pak untuk ada batasannya. Oke. Ini yang 0 sampai 140 ini adalah ambang batas telinga manusia untuk mendengar. Ya, ambang batasnya sampai dengan 140 desibel ya. Artinya kalau lebih dari itu akan merusak telinga kita, pendengaran kita, kita bisa tuli. Oh, iya. Nah, lanjutnya kita akan bahas tentang kebisingan dan dampaknya. Nah, sebelum itu kita akan kasih pooling dulu, pooling lagi. Pooling lagi tentang apa itu kebisingan. Nggak jadi deh poolingnya, nanti aja. Nah, lanjut ya. Jadi, apa itu kebisingan? Kebisingan itu adalah suara yang didefinisikan sebagai suara yang tidak diinginkan. Nah, karena dia tidak diinginkan, dan itu juga berdampak mengganggu banget bagi kita gitu. Saya nggak mau dengar suara ini karena itu terganggu gitu ya. Saya tidak mau ya. Oke. Kadang teman kita ngobrolin kita, berarti bisa juga disebut kebisingan. Kita nggak mau gitu. Nah, oke. Kemudian dan dampak kebisingan sendiri itu bisa berdampak pada psikologi kita, Pak. Oke. Nah, jadi orang di sini tuh ada salah satunya gangguan emosional. Yeah. Jadi tuh suara-suara dengan frekuensi rendah dengan tingkat kekerasan yang tinggi itu sangat mengganggu dan mempengaruhi perilaku seseorang, baik dia disadarkan secara langsung maupun tidak langsung. Yeah. Nah, orang-orang yang sering terpapar sama suara-suara frekuensi rendah dengan tingkat kekerasan tinggi ini sering sifatnya tuh lebih agresif dan defensif. Sifat-sifat agresif itu dia cepat marah, emosi ya, dia cepat tersinggung gitu. Contohnya kalau di jalan nih, di jalan kita semuanya juga pernah merasakan ya,
kita naik kendaraan, kemudian ada yang klakson gitu kan, klaksonnya dari belakang, kenceng sekali gitu, apalagi klaksonnya udah dirubah, yang gede banget gitu, itu bikin emosi kalau misalnya itu sangat mengganggu gitu ya, emosi akhirnya ya bisa dikatakan seperti itu. Selain sikap agresif tadi juga menimbulkan sikap defensif seseorang. Sikap defensif itu merupakan seseorang itu tidak dapat menerima kritikan dan masukan orang lain, karena dia menganggap suara kritikan orang, masukan orang yang lain itu hanya suara yang mengganggu gitu, bukan sesuatu yang membangun dia. Mental blocknya udah kepasang duluan. Karena suara kebisingan tadi yang didengarkan. Nah, kemudian ini gangguan konsentrasi. Nah, ada sebuah penelitian yang menganalisa hubungan konsentrasi belajar anak SD yang sekolahnya di lalu lintas, di dekat lalu lintas, itu bagaimana, dan hasilnya adalah konsentrasi siswa SD ini sangat jelek, dan kemudian juga suara guru yang menerangkan juga tidak dapat diterima oleh murid-murid yang mendengarkannya gitu. Kemudian juga selain itu kebisingan bisa menciptakan gangguan tidur. Ini bahaya ya kalau menurut saya. Nah, seperti kita tahu, tidur itu merupakan kebutuhan mendasar bagi kita kan, Pak. Betul. Malah ada anak-anak itu butuh tidur sekitar 12 jam, orang dewasa sekitar 8 jam. Nah, jika ada kebisingan dan kita terganggu, tidur kita nggak nyenyak selama 8 jam itu akan berdampak lagi ketika kita bangun. Dia bisa tidak bersemangat, yang rusak, tidak produktif, dan itu bakal merusak juga kerjaan kita kalau misalnya kita lagi bekerja. Bahaya, sangat bahaya sekali. Lagi banyak ya. Wah, iya, bahaya. Mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi kita ya. Nah, selain dampak psikolog, kebisingan juga berdampak terhadap fisiologi seseorang. Nah, ini ada ketulian. Nah, pengurangan pendengaran ini sangat umum jika berefek dari kebisingan. Nah, karena kan kita yang namanya kebisingan, suara masuknya ke telinga kita kan. Nah, itu makanya telinga kita jadi sensitif gitu. Nah, ketika seseorang seperti saya omongin, dia mendengar suara di atas ambang batas di pendengaran manusia, itu bisa langsung tuli. Atau dia sering mendengarkan suara keras terus-menerus, itu juga akan merusak pendengarannya dia gitu. Iya, bahaya ya. Kemudian kalau resiko kesehatannya adalah, kemudian yang kedua itu resiko kesehatan. Resiko kesehatan ini kebisingan, contohnya gini, kebisingan itu merupakan, ada penelitian yang menyebutkan kebisingan itu merupakan salah satu faktor penyakit kardiovaskular, Pak. Oh iya, bahaya. Karena dia itu dapat mengaktifkan hormon dan saraf tangkapan sehingga meningkatnya denyut jantung, denyut darah gitu, dan tekanan jantung. Nah, kan seperti Bapak tahu penyakit kardiovaskular itu seperti jantung dan stroke. Mengerikan kan kalau efek kebisingan ini sendiri gitu bagi manusia. Selain pada manusia, efek kebisingan juga berdampak pada lingkungan. Ini bisa lihat di gambar. Nah, salah satunya adalah pengeboran minyak lepas pantai. Nah, di aktivitas ini pasti menggunakan alat-alat berat, Pak. Dan biasanya alat berat itu menghasilkan getaran. Getaran pasti akan menghasilkan suara. Nah, seperti webinar sebelumnya kita bicarakan soal suara itu bisa melambat air juga. Nah, ketika kebisingan dari alat berat tadi masuk ke air laut, itu pasti akan mengganggu mamalia laut yang dia beraktivitas seperti ngobrol, seperti komunikasi, seperti berkembang biak, terus juga dia cari makan itu pakai suara, Pak. Nah, suara bising tadi kan akan mengganggu. Nah, ketika dia efek itu mengganggu terus-menerus, lama-kelamaan mamalia itu atau bintang-bintang tersebut akan punah. Kalau mereka punah, pasti ekosistem di laut tidak seimbang lagi. Rantai betul, siklus makanannya itu akan sangat berpengaruh ternyata ya. Itu akan juga merusak ekosistem di bawah laut. Mengerikan kan dapat kebisingan. Nah, luar biasa ini. Ini teori atau masukan yang cukup bagus sekali nih. Iya, nah itu Pak, kalau dapat kebisingan itu mengerikan. Jadi pemerintah kita Indonesia juga udah aware, juga udah kayak bikin standar baku kebisingan di ruangan A harus berapa. Juga dunia internasional juga udah aware soal itu. Nanti kita akan bahas selanjutnya oleh Darin tentang standar baku kebisingan di dunia maupun di Indonesia. Iya,
Kan jadi itu tadi kita udah lihat nih dampaknya banyak nih kan. Gimana sih biar aman ini. Nah ini udah banyak yang bantu ngatur-ngatur. Mulai dari kalau Indonesia yang kita biasa tahu itu SNI. Itu ada standar bakunya. Oke, bukan hanya helm aja teman-teman ya. Jadi ternyata SNI juga mengatur suara. SNI. Oke. Terus juga kan tadi kena ke lingkungan kan? Kementerian Lingkungan Hidup pun ikut mengeluarkan itu juga ya. Mengeluarkan. Kalau di lingkungan kerja, Kementerian Tenaga Kerja pun ikut turun tangan. Nah kemudian selain di Indonesia nih di luar negeri yang banyak itu Amerika nih. Baik yang ASRI ini apa sih dia itu kumpulan insinyur-insinyur yang bidangnya HVAC. Loh kok HVAC? Padahal kan HVAC kayaknya nggak gitu ganggu ya. Nah tapi ternyata dia itu akan menyebabkan di ambien ruangannya. Nah dia ini jadi dia mengatur gimana biar si ambien ini tidak terlalu mengganggu okupan nanti. Nah kalau yang green building, nah dia juga sama nih. Untuk kita mencapai green building ada aspek-aspek akustik yang butuh di ini juga. Oke. Nah kemudian kalau untuk SNI, ini kita ambil contoh yang SNI 03 6386 tahun 2000. Ini menspesifikasikan tingkat bunyi dan waktu dengung atau bangunannya. Jadi dia itu lebih ke arah rekomendasi kriteria desain. Dia itu akan berbeda-beda loh Pak. Setiap unit bangunan atau setiap fungsinya, dia akan menghasilkan sesuatu yang beda. Kayak kita contoh nih, ruang kelas atau sekolahan. Dianjurin 35 dB kebisingannya, maksimum 40. Jadi ada ini ya kriteria atau ketentuan yang dianjurkan oleh pemerintah supaya di masing-masing ruangan yang dianggap sektor ini adalah sektor penting itu sudah diatur di minimalnya berapa, betul ya? Di maksimalnya berapa, betul ya? Kalau di SNI ini kita lebih ke arah gangguannya nih Pak. Gangguannya. Nah, kenapa kelas ini dianjurin 35 aja maksimal? Sekolah sampai kelas 35, maksimalnya 40. Kenapa sih? Karena ya memang siswa kan butuh ketenangan untuk dia bisa konsentrasi. Betul. Coba bayangin aja kalau kita gampang lah dulu sekolah, terus ada ini pesawat jet latihan. Wah. Kita nyariin kan, nggak konsen semua jadinya. Nah kemudian juga kalau di rumah sakit mungkin sama-sama butuh ketenangan, tapi kenapa sih di sini malah ajurannya lebih tinggi? Coba dilihat deh, itu 45 maksimum 50. Kenapa begitu? Karena di rumah sakit itu kalau kita tidur di kamar pun peralatan rumah sakit kan bunyi. Nah, jadi dari situ dia itu menyesuaikan. Pengaruh ya dari sana ya. Benar. Nah kalau kayak di bangunan umum, bandara, pengobatan sama-sama 45, tapi batas atasnya ditinggiin lagi. Lebih tinggikan lagi. Nah, karena maksimalnya gangguan dari luar itu bisa lebih besar. Nah kemudian kalau di Kementerian Lingkungan Hidup nih, juga untuk di kawasan-kawasan lingkungannya, jadi dilihat gimana sih kebisingan-kebisingan itu sesuai dengan peruntukannya. Kalau rumah dan permukiman 55 aja nih maksimal. 55 dB ya. Kenapa sih 55? Ya masa sih kalau kita malam kita teriak-teriakan, ya lumayan tuh ganggu tetangga dong. Jangankan kementerian tetangganya protes Pak. Nah kemudian kalau di kantor perdagangan mungkin dia lebih tinggi ya 65. Karena memang aktivitasnya butuh komunikasi, ngobrol, rapat, meeting. Ya mungkin dia akan lebih tinggi. Sedangkan rumah sakit, rumah ibadah gitu, dia juga akan minta lebih hening. Pertanyaannya, ini menarik sekali. Pertanyaannya untuk Darin, ada nggak sih kementerian yang menyarankan di bawah 40 dB? Di bawah di 40 dB untuk ruangan-ruangan tertentu? Ada nggak pemerintah menyarankan itu? Atau misalnya, ada nggak treatment yang dilakukan supaya bisa di bawah 40 dB? Biasanya itu ruangan seperti apa? Nah, biasanya sih Pak, kalau untuk sampai di bawah-bawah begitu ya, itu ruangan untuk uji lab. Uji lab ya? Uji lab akustik ya. Nah, memang kan ada ruangan-ruangan akustik yang memang dia kebutuhannya sangat kedap. Harus kedap. Sangat bergema. Itu atau tidak bergema sama sekali. Nah, itu ruangan-ruangan khusus seperti itu yang memang dia akan dibentuk sesuai dengan fungsionalnya lagi. Tapi kalau dari kementerian ini lebih ke arah yang umum, bukan yang khusus. Berarti bisa ya dibentuk ya. Contoh berarti dengan ketentuan itu berarti kayak studio musik,
ya, kemudian home theater, itu berarti bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Iya. Nah, kemudian kalau di tenaga kerja, ini dia lebih mengatur ke arah exposure. Exposure maksudnya apa? Berapa lama kita menerima suara gitu. Kalau di sini kan yang dianjurkan ada 8 jam sehari, maksimal 85 dB. 8 jam sehari. Sampai sehari ya, itu 8 jam per hari dan batasannya 85. Jadi wow. ini Sudah diatur juga seperti itu ya? Maksudnya gini nih, kalau kita lebih rendah, exposure time bisa lebih panjang. Kalau kita lebih, exposure time lebih sedikit. Lebih sedikit, ya. Sebagai kita ambil contoh lah, misalkan kita ambil berisi kapal pesawat. Mesin pesawat di atas 85 udah pasti itu. Apa dampaknya kalau kita dengan 8 jam, lebih dari 8 jam lah? Waduh, kalau saya mungkin pusing. Pertama pusing, Pak. Jangka panjangnya kita budek loh. Iya. Apa kabar sekolah-sekolah yang ada di dekat daerah-daerah bandara ya? Karena dulu saya pernah mengalami nih, ya, karena di Bandung waktu itu SMA saya itu dekat dengan Bandara Hussein Sastra-Negara dan akhirnya alhamdulillahnya sekarang bandara di Bandung sudah pindah ya, bukan di Hussein di tengah kota, sekarang udah di pinggir. Oh iya. Ya mungkin akibat dari sini ya, karena banyak yang komplain waktu itu. Anak-anaknya tahu mendengar orang tuanya manggil agak susah, ya kita tahu gitu sebenarnya kenapa. Iya. Buat yang di Bandung mungkin ada alumni SMA 9, alumni SMA 4, SMA 6, yaitu yang daerah-daerah sekolah yang di dekat daerah bandara gitu ya. Ya. Kemudian kalau di ini ASRI ini kan memang tadi itu kan Asosiasi Pemuda Insinyur yang bergerak bidang HVAC. Jadi dia memang lebih mengatur ke arah HVAC-nya. Dia mengatur ini lebih ke arah NC atau noise criteria. Apa sih ini yang diatur di noise criteria? Di background noise. Atau suara ambien, ketika hanya kayak AC dinyalain itu sampai berapa dB? Pertama kita lihat coba, ini juga beda-beda loh, tergantung ke penggunaannya. Pertama kayak di hotel, suite room, ruang tidur, kalau yang kelas tinggi biasanya minta sampai NC 30. Maksudnya apa sih ya? Dia ini bunyi tanpa ada suara lain-lain, bisa kayak TV, orang ngobrol ya sekitar 35 dB. Nah, kalau di rumah ibadah mungkin dia mau lebih tenang, lebih lebih khusyuk. Kalau di performing art di sini mungkin ditulis 20 karena ini kosong. Tapi ketika kita ngomong performing art mungkin dia butuh juga nih ada yang performing butuh suara-suara ambien dari luar. Nah, itu ya pasti akan beda-beda fungsinya nanti ya. Berarti termasuk suara pipa, ya suara AC. Betul. Harus sekali. Nah, ya udah. Berikutnya kita lanjut ke ini deh. Sumber-sumber kebisingan. Mungkin yang tadi. Oh, ini green building. Oh, ini ada lagi. Ternyata lupa tadi. Kelewatan. Di green building. Kalau green building ini kita juga melihatnya lebih ke arah utilitasnya ya. Ini di sini yang kita banyak diatur itu di STC dengan FP. Sebentar, Darin. Kalau yang teman-teman yang sudah bergaul dengan ilmu teknik fisika mungkin sudah mengenal tentang green building. Tapi ini mungkin ada teman-teman yang belum paham. Apa sih sebenarnya konsep green building yang memang sudah dicetuskan di Amerika dulu ya? Kalau di Indonesia gimana? Dan tolong bisa dijelaskan apa sih sebenarnya konsep dari green building? Jadi itu konsep green building itu kita tuh menciptakan suatu bangunan yang nyaman dan aman bagi orang-orang yang menggunakan lingkungan. Baik itu secara segi akustik, lighting, thermal. Thermalnya juga diperhatikan ya. Di Indonesia sekarang sih udah lumayan banyak, udah masuk ya. Udah masuk banget kalau bahas itu. Standar juga sih. Untuk green building. Jadi ini baru sekali, mudah-mudahan yang baru belajar mengenai apa itu green building, ini sosialisasinya. Nah ini, kalau di sini kita gampangnya lebih ke akustik itu lebih di utilitasnya. Ada STC, ada FT. STC itu apa? Sound Transmission Flight atau seberapa dia bisa transmisi suara. Yang kita inginkan adalah dia tidak mengganggu antar ruangan. Antar ruangannya ya? Ya, jadi STC-nya bagus. Kayak kita ambil contoh di Office 45. Kenapa 45? Dia mungkin masih bisa tembus sedikit-sedikit lah. Kadang-kadang kan si bos mau dengar anak buah ngomong gitu kan. Sedangkan kalau kayak misalkan di suite room hotel, dia lebih tinggi lagi. Karena memang dikejar di privasinya.
Kalau ME, ruangan ME itu kita mesin-mesin, Ya. itu harus tebel tuh biar dia nggak bocor kemana-mana kan. Dan mengganggu ruangan lain juga. Nah kemudian yang RT ini apa sih? RT itu reverberation time atau waktunya gema berdengung lah gampangnya. Ya. Kenapa itu? Standarnya berapa? Nah, standar-standarnya mayoritas memang kalau untuk ruangan serbaguna untuk orang tidur untuk apa di bawah 0,6. Di bawah 0,6 teman-teman. Iya. Itu standar yang kita sarankan ya. Kenapa di bawah itu sih? Kamu lebih kita mungkin kalau yang nggak sensitif nggak berasa kayak. Yeah. Kalau yang agak sensitif dia akan mengganggu buat dia. Ya, ini pengalaman juga teman-teman. Jadi ketika saya masuk ke dalam suatu ruangan yang cukup luas ya, auditorium, kemudian ada suara ketika ada MC yang memberikan informasi atau memberi seminar ketika itu ya memang dia memberikan informasi, suaranya nggak nyampe karena posisinya ada di belakang waktu itu. Ya, jadi tabrakan suara terdengar sangat jelas dan informasinya nggak sampai ke bagian pertama dari tengah ke belakang. Itu pengalaman dari sana juga ya? Iya betul Pak. Tinggi dia mungkin tahu tinggi tuh Pak. Mungkin, ya mungkin. Itu harus ditreatment. Iya, dan harus di treatment ternyata. Oke. Berikutnya kita lihat nih. Kalau tadi kan kita udah lihat nih apa aja sih ngatur. Iya. Nah sekarang sumber-sumbernya apa aja nih yang bisa jadi inilah berpengaruh ke pikiran gitu kan. Nah ini mungkin secara umum gambarannya luas banget ya. Oke. Nah di sini kita lihat juga nih ada yang warna hijau, ada yang warna oranye. Itu apa sih? Hijau itu mungkin lebih ke arah mediumnya. Medium rambatan suara. Iya. Sedangkan si oranye ini adalah jalur hambatannya. Jadi suara itu bisa lewat mana aja sih. Nah kita lihat lagi nih. Yang pertama kayak tadi mungkin di awal kan kita udah ngomongin ya pesawat nih. Nah, coba bayangin kalau rumahnya pesawatnya sedekat ini. Kita bisa bayangin lah di bawah suaranya kayak apa nanti ya. Udah sangat ganggu lah pasti. Nah kita lihat nih di sini di pesawat suaranya kan pasti dominan kita dari udara. Jadi dia akan masuk ke lewat selubung-selubung bangunan kita nih. Baik lewat kaca, lewat dinding, atau lewat plafon juga bisa tuh. Nah mungkin agak beda lagi. Kalau ini kita lagi hujan nih. Hujan itu padahal hujan itu kita bilang menenangkan kan. Iya, biasanya menenangkan dan romantis ya. Coba gini, kalau kita di restoran enak nih. Iya. Dibayangin sekarang kita di bawah warehouse atas atapnya seng. Iya. Berisik kan, ganggu banget jadinya itu. Atau kadang-kadang kita juga tinggal lantai paling atas, begitu hujan paling atasnya ya, paling kena ya. Itu. Karena memang di hujan ini kita jangan ngomongin buntonya ya. Kita ngomongin air hujan yang hujan itu mengganggunya ketika dia bertuburkan Pak, dengan struktur bangunannya. Genteng lah kalau dia. Iya, itu biasanya genteng ya. Nah, jadi dia memang masuknya pun lewat plafon aja, dia nggak lewat mana-mana karena dia nubruknya paling dominan kan di plafon kita, di atap kita. Ya. Nah, kalau ini mungkin di jalan nih. Kalau rumahnya pinggir jalan, kayak tadi kita ngomongin di awal, Pak. Kalau rumahnya pinggir jalan, ya paling gampang kita gangguan paling gampang klakson mobil. Atau nggak usah klakson mobil, orang naik motor dijebret kenceng tuh. Iya. Ganggu banget. Suara knalpotnya, ya itu mengganggu sekali, sangat mengganggu sekali. Iya. Nah, si knalpot ini atau klakson tuh masuk lewat mana sih? Dia bisa masuk lewat dindingnya, bisa masuk juga lewat jendela kita. Nah, tapi kalau misalkan di jalan, kita lewat dekat jalan gede, jalan utama, antar kota, sering yang kendaraan besar lewat. Nah, kendaraan besar itu lewat, dia bisa betul tuh Pak di kanannya. Nah, itu kita butuh ini juga, jadinya selain dari suara langsungnya, dia juga yang getaran-getaran dia masukin itu juga bisa jadi ganggu. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya kita ada di daerah ya atau rumah kita dekat dengan getaran-getaran yang misalnya ada truk ya, getarannya cukup kerasa kan? Ya. Nah, gimana caranya membedakan antara getaran di kendaraan atau getaran gempa? Agak sulit ya? Beda loh Pak. Beda ya? Pasti beda Pak. Kalau kita kendaraan mainnya kayak naik turun sedikit gitu. Naik turun sedikit. Kalau gempa? Kalau gempa ya kita lebih bergoyangnya berputar. Oh, iya. Karena kalau gempa dia memang menggoncangnya di keseimbangan kita semua diputar gitu. Tapi kalau kita hanya di kendaraan gitu hanya paling
berambat doang kayak Berambat, kan masih iya. ada kaki dikit doang Oh, iya. kayak dikelitikin itu. Iya, emang beda sih. Kadang-kadang beda ya, sampai pusing ya. Iya. Iya, benar. Kalau gempa itu nggak pusing gitu Pak. Iya. Nah, ini kalau ini mungkin di kantoran ya. Kantoran. Nah, ini kan kantoran kita ya paling gampang lah. Sebelah kita ganggu lah. Kita lagi mau konsentrasi di pipa-pipanya juga tuh kadang-kadang. Nah, itu semua lah banyak lah kita bisa lihat dari aspek mana aja sih sebenarnya gangguan suaranya. Dan kadang-kadang sekarang ini gambarnya yang kita sampaikan, yang kita perlihatkan ke Anda semuanya, ini bentuk kantor yang sekarang sudah sangat berubah. Kalau dulu ada penutupnya, kalau dulu ada ininya, ceilingnya ya, ada penutupnya, plafonnya. Kalau sekarang udah terbuka, jadi kita bisa melihat nih di Open ceiling. Iya, open ceiling gitu ya. Kita kelihatan jalur AC-nya, pipanya gitu kan. Kalau untuk yang sudah mengerti dan sangat mengganggu suaranya itu berarti harus ada treatment. Nah, gangguannya dari mana aja Dari nih? mana Kita aja? ngomongin juga nih. Coba kalau kita lihat sistem HVAC banyak komponennya. Betul. Yang pertama kipasnya lah. Bunyi suara baling-baling kipas itu bisa ganggu loh. Masuk lewat jalur ducting ke kita. Terus kompresornya. Kompresornya juga sama. Mungkin getaran dari kompresornya atau mungkin juga suaranya terlalu kencang gitu kan. Nah, kemudian kalau dari pipanya sendiri, pipanya pemasangan kurang baik, dia bergetar. Ganggu loh itu, akan mengganggu kita sebagai user dari ruangan. Kita kan biasa ada gimana sih itu. Nah, kemudian juga yang mungkin orang sering lupa, pipa-pipa AC sentral. Orang di ruangan satu ngomong, suaranya kedengeran di sebelahnya. Ternyata masuk itu lewat jalur AC. Tadi ya, jalur AC-nya tadi ya. Kita mikir masuknya lewat dinding sebelah, ternyata enggak lewat jalur AC-nya. Karena suara ini ternyata adalah berupa rambatan energi ya, energi berarti ya. Jadi energi itu masuk ke lewat pipa AC-nya, muter ke sebelah, dan keluar. Aneh ya, berarti kalau yang kerjanya di BIN ya, atau di Bareskrim polisi ya, berarti harus hati-hati nih ngomongnya nih. Dia harus kedap sekali. Kalau enggak nanti suaranya akan bisa tembus ini masuk ke jalur itu dan akhirnya terbongkar gitu ya. Baik sekali. Selanjutnya ini bisa dilihat di layar kaca itu studio musik. Kita sebagai yang punya studio musik senang nih kan Pak main-main musik dan bakal mengekspresikan kita, mengeluarkan stres kita. Padahal secara tidak langsung kalau kita tidak mempunyai sistem isolasi yang bagus, sistem penyerap suara yang bagus itu akan mengganggu tetangga-tetangga kita. Bahkan bisa mengganggu keluarga kita juga yang berada di bawah dalam ruangan dalam satu rumah itu ya. Iya benar Kak. Kalau tidak diantisipasi peredam suaranya gitu. Jadi kita senang sesekira enggak. Nah, ini nih kalau di dalam musik seperti yang di dalam gambar itu suara alat musik itu bisa juga merambat melalui udara dan merambat masuk ke struktur bangunan. Biasanya suara-suara musik seperti drum, seperti ada misalnya subwoofer, itu tuh bisa merambat melalui struktur bangunan sehingga bangunan di bawah, bangunan di atas dan kanan kirinya itu bisa terdengar juga suaranya, Pak. Nah, kemudian juga suaranya itu bisa juga lolos dari partisi yang udah kita bangun. Padahal kita kira ini udah bagus nih partisinya untuk ngeblok suara, padahal belum. Itu juga bisa lolos gitu. Juga jangan lupa suara-suaranya itu kalau misalnya dia ada ducting AC juga itu bisa tembus juga ada ducting AC gitu. Kemudian juga, nah nih kan kita kalau bisa lihat ini kayak suite room-nya hotel. Nah kita tuh kan pengen di hotel itu nyaman, terus juga terhindar dari kebisingan-kebisingan yang ada. Kadang tuh ada tuh, kita tuh pernah ada problem hotel di Potato Head Bali. Nah, dia di atasnya ada ruangan juga, ada kamar juga. Nah, ketika kamar atas itu ada orangnya, itu suara langkah kaki kamar atas itu kedengaran di bawah. Sehingga dari atasnya ya? Iya benar. Bukan dari sebelahnya ya, bukan atau depan pintunya, tapi ini dari atasnya. Pak. Dan komplain yang pakai kamar di bawahnya, kenapa masih bising juga sih di atas saya dengar langkah kaki. Nah itu juga efek dari tidak memperhatikan aspek akustik dengan baik. Padahal itu frekuensinya rendah ya? Iya, dia bukan main di frekuensi sih Pak. Jadi kalau langkah impact-nya karena struktur tadi itu ya? Iya benar. Jadi ketika ada benda keras mengenai sesuatu permukaan yang keras juga, ketika dengar kan itu bisa merambat. Nah, bisa lihat juga di sini ketika ada langkah kaki dia tuh bisa kedengaran di lantai bawahnya, di bagian bawahnya juga bisa kedengaran. Kalau misal pintunya tidak
di supporting baik bisa juga bocor dari pintu. Oke. Nah, kemudian ini kita juga punya pernah ada project juga di salah satu kantor Pak, kantor ruang meetingannya, dia ruang meetingnya udah bagus kayak gini, tapi masih bocor. Nah, kita tuh di sini bisa kita lihat nih rambatan kebocoran kalau udah dari percuma kan kita udah bangun ruang meeting bagus tapi masih bocor. Nah, kita lihat nih rambatan bocornya. Rambatan bocornya misalnya nih, kan dia lebih ruang meeting kan lebih dominan ke percakapan. Nah, ketika misal ruangannya tidak diantisipasi untuk aspek akustiknya, pasti akan suara dari ruang meeting bakal keluar. Kemudian juga suara orang jalan dari luar bakal masuk ke dalam sehingga mengganggu. Dua-duanya mengganggu ya. Juga misalnya nih di ruang meeting kita itu ada jendela. Nah, suara orang percakapan di luar juga masuk ke dalam. Dan itu bakal mengganggu banget pasti ketika kita meeting, kita pinginnya konsen mendengar atasan ngomong. Nah, ada percakapan dari luar dan sistemnya tidak sesuai, itu akan mengganggu banget gitu. Kemudian, nah ini nih, setelah kita udah bagus-bagus bangun sebuah kayak ini di kamar mandi gitu kan. Nah, pada di kamar mandi sendiri tuh juga ada nih Pak yang namanya kebisingan, yaitu berasal dari pemipaan. Nah, ketika suara air itu mengalir, dia akan menumpuk pipa tersebut, dan pipa tersebut akan menghasilkan getaran di struktur bangunan. Nah, ketika getaran melambat masuk struktur bangunan tersebut, maka akan keluar suara lah di bangunan tersebut gitu. Itu sih. Padahal sepele ya, hanya suara pipa gitu ya, tapi suara airnya yang mengganggu. Nah, dari tadi yang tadi itu merupakan beberapa sumber kebisingan, misalnya di kebanyakannya sih di kota-kota yang gitu. Sering kita temui benar. Oke. Dan kita juga udah ngomongin soal lambatan dan medium lambatan suaranya. Sekian dulu sih Pak, kan rencana peringkat ini cuma sampai kita ngomongin sumber kebisingan itu apa aja. Nah, di next webinar selanjutnya itu kita akan membahas lebih detail soal kita berharapnya besoknya itu pada ikut, kita akan mengetahui manual instalasi soundproofing pada dinding, juga kita mengetahui manual installation soundproofing pada plafon, dan mengetahui manual installation soundproofing pada pintu dan jendela. Ya, ini berarti sumber kebisingannya mungkin kalian sudah sering ketemu ya, kemudian dampaknya juga sudah merasakan, kadang-kadang disepelekan, kadang-kadang tidak diperhatikan ya teman-teman ya. Nah, boleh kita sharing di sini sekarang, waktunya sesi tanya jawab ya. Silakan bisa tanyakan sebanyak-banyaknya, kami siap akan membantu untuk memberikan jawaban, solusinya seperti apa ya. Dan ini lebih ke sharing ya. Oke, siapa yang udah masuk? Oke. Ya, jadi silakan bisa ditanya bagi kalian yang ingin menanyakan, teman-teman yang ingin menanyakan pertanyaan. Jadi di layar handphone atau di layar laptop ya ada tanda raise hand, silakan ditekan kemudian bisa menyampaikan pertanyaannya. Isi pertanyaannya, kemudian siapa yang memberi namanya ya, namanya tolong ditulis juga ya. Oke, yang pertama dari Pak Novan. Pak Novan Arianto, terima kasih Pak Novan. Adakah software bantu untuk rekayasa atau simulasi material akustik? Ya, oke. Untuk rekayasa atau simulasi material akustik ada sih Pak kita. Kalau Pak mau bisa tanya yang lebih lanjut ke kita, dan bisa kontak kita juga. Namanya Pak, mungkin bisa di-sharing? Ada IS, ada CATT juga. Ada IS, ada CATT. Oke, ada banyak sekali Pak. Ya, jadi kalau pertanyaannya hanya adakah material ini, nggak ada Pak. Ya, ada bantunya. Ada Pak. Karena konsultan juga menggunakan itu untuk konsultan akustik. Ada banyak sekali Pak Novan. Oke, terima kasih Pak Novan. Selanjutnya ada Pak Adam. Pak Adam ya. Terima kasih Pak Adam. Pertanyaannya, adakah bising atau noise selalu terkait dengan tingkat kekerasan suaranya saja? Oke. Ini coba saya bantu. Boleh. Nah, untuk kebisingan ini kan mungkin yang identik itu ya kerasnya suara. Suara kalau keras kita terganggu. Iya. Tapi sebenarnya nggak berhenti di situ loh.
Jadi kadang-kadang ketika untuk kayak pemusik lah, false, kalau yang gitu bilang false, itu juga sebenarnya kan gangguan buat kita, itu noise jadinya. Oke. Nah, memang jadi kayak noise itu adalah sesuatu yang kita tidak inginkan, suara yang tidak kita inginkan. Itulah gampangnya. Jadi misalkan kalau kayak kita lagi main musik, suatu frekuensi ini lebih, itu juga noise. Berarti bisa dikecilkan gitu? Iya, atau jadi gimana? Kalau kita itu bisa men-treatment lah istilahnya, kalau memang dibutuhkan kita treatment segala aspek noise kita kerjakan. Tapi kalau di sini kan apa yang disebut noise? Noise itu adalah sesuatu yang mengganggu kita dari sisi akustiknya. Kalau kita ngomong akustik noise. Jadi memang tidak hanya terpaku di kekerasan suara itu. Karena kekerasan memang yang paling umum kita alami. Oke, terima kasih Darin. Cukup jelas, Pak Anda? Oke, kalau masih ada yang ini, silakan masih ditanyakan kembali, Pak Anda. Oke, selanjutnya. Kemudian, apakah untuk peredam suara dan pengaturan suara dalam gedung ruang ibadah gereja memiliki treatment yang berbeda? Pak Yudi ya, dari Pak Yudi Prasetyo. Terima kasih pertanyaannya, Pak Yudi. Saya akan jawab, coba Pak Yudi. Jadi, setiap ruangan itu pasti memiliki treatment yang berbeda, Pak. Karena digunakan dan difungsikan berbeda juga. Gitu. Dan itu ada standar-standar bakunya. Jadi nanti kalau misalnya Pak Yudi butuh konsultasi lebih lanjut soal peredam suara di gereja atau di mana, bisa hubungin kita juga lagi gitu. Mungkin Vanessa pernah handle satu case di tempat ibadah mungkin? Ya, pernah. Yang di HKBP mungkin bisa diceritain mereka concern-nya ada di mana dan cara kita memberikan solusinya seperti apa. Mungkin bisa. Jadi itu permasalahan pernah di HKBP, kita nggak perlu lanjutin lebih menyimpan identitas customer, itu pernah tempat ibadah ya? Tempat ibadah lah. Jadi tuh mereka itu suaranya masih kurang jelas terdengar, padahal udah mempunyai sound system yang bagus. Sound systemnya cukup bagus sekali dan banyak ya waktu itu ya, sangat banyak dan cukup terkenal gitu. Tapi permasalahannya adalah suara itu tetap nggak bagus gitu, manajemennya masih banyak yang komplain. Nah, cara solusinya adalah kita pertama-tama itu menganalisis dulu. Speaker-speakernya itu udah benar belum tempatnya? Tempatnya, bukan kuantitinya ya. Bukan kuantitinya, teman-teman. Lebih ke tempatnya, posisinya. Nah, setelah speakernya kita analisis udah sesuai belum arah dan tempatnya di mana, kemudian juga kita analisis lagi ruangannya. Ruangannya itu udah ada penyerap suara atau lebih ke reflektor. Kalau misalnya material yang menyusun di dalam gereja itu hanya material yang pengaturan suara, berarti emang perlu menambah peredam suara lagi. Dan banyaknya pun tergantung dengan luasan ruangan juga gitu. Ini ada kaitannya dengan pengaturan gema di situ ya? Iya, benar. Ya, jadi itu solusinya Pak. Ada gambaran sedikit mengenai untuk ruang ibadah ya Pak. Ini sangat penting sekali. Karena ruangan ibadah ini kalau ada informasi yang nggak masuk bisa bahaya. Ya, oleh sebab itu memang treatmentnya, memang ruang ibadah itu harus sangat diperhatikan. Ya, sekali lagi solusinya adalah bukan dari jumlahnya, tetapi dari penataannya, ya tempat-tempatnya. Ya mungkin dari penataannya. Oke. Terima kasih Pak Yudi. Ya. Ada dari Pak Palindungan. Ya. Bagaimana mengukur noise suatu ruangan yang baru dibangun sudah sesuai dengan standar yang sesuai dengan kebutuhan jenis ruangan tersebut. Ya, jadi ruangannya sudah terbangun ya. Oke, dari. Jadi kalau kita ngomong noise dalam ruangan baru ya, ada macam-macam nih. Ada macam-macam. Beda. Mungkin kalau rumah tinggal pribadi, sebaiknya diisi dulu furniturnya. Furniturnya ya. Memang penting kan gitu. Jadi baru kita ukur noise yang dialami itu berapa sih. Ini yang dilakukan ketika simulasi, misalkan baiknya memang awal itu jadi kita ngukur di simulasi. Apa sih itu simulasi? Ruangannya itu nanti apa aja, misalnya desain ruangan seperti apa, sumber noise yang mungkin berpengaruh apa aja, kita lihat kurang lebih seperti apa hasilnya nanti kan. Ketika udah jadi, kita pasti ruangan ini udah sama kayak desain, baru kita ukur. Oke, ya. Jadi kita bisa diukur terlebih dahulu ya sebelum ini. Bagian mana aja atau bahan apa saja yang bisa dipasang di situ. Betul, tapi ada masalah nanti, muncul masalah lagi, itu biaya. Kenapa sih sebaiknya itu kita bilang di awal
lebih baik mencegah dibanding mengobati ya. Kalau kita udah desain udah jadi sesuai desain, ternyata kurang, kita butuh perobatan. Waduh, 2 kali jadinya. Iya benar. Nah, tapi kalau kita udah kira-kira disimulasi, ternyata kira-kira masih kurang nih, mending kita amannya kita berikan ini. Nah, itu kan lebih efisien juga untuk pengerjaannya. Tapi yang terjadi sekarang, jadi yang dimaksud dari ini adalah sebelum bangunan jadi kita sudah ada simulasi dulu. Ya, ini dalam kasus suatu yang tinggal pribadi ya. Kemudian kalau kadang-kadang kayak mau untuk komersil atau hotel, itu ada di mock-up room kan. Nah, kita ngeceknya dari mock-up room, kemudian hasil dari mock-up room seperti apa, kita perbaiki, dan kita lihat nanti di hasil akhirnya itu bisa diimplementasikan di mock-up room-nya dulu, atau ya udah kita dari hasil di mock-up room kita sudah cek kebutuhan treatment seperti apa, kita implementasikan langsung semuanya. Padahal yang sering terjadi ini adalah sekarang udah dibangun, timbullah masalah gitu yang terjadi. Mau tidak mau berarti harus 2 kali ya? Iya. Ya, juga mungkin saya nambahin kan, Bapaknya juga nanya bagaimana mengukur noise. Nah, cara mengukur noise itu kita bisa pakai dB-meter, Pak. Dan sekarang pun ada di HP, tapi emang nggak terlalu peka sih. Nah, kalau Bapak mau bisa dB-meter juga udah dijual secara umum sih, tapi emang di tempat-tempat elektronik tertentu. Nah, di HP juga ada dB-meter. Tapi tidak direkomendasikan ya, tadi saya. Ya bisa sebagai pandangan awal lah. Nah, itu tuh cara mengukur noise-nya, mending Bapak pertama banget itu kira-kira sumber noise terbesar itu di mana. Misalnya dia ada lalu lintas nih, misalnya di tepi jalan, berarti Bapak coba mengukur di depan dekat tepi jalan tersebut gitu. Misalnya di dinding dekat tepi jalan, berarti dekat situ Bapak mengukurnya. Nah, kira-kira udah sesuai belum sama standar-standar yang kita sebutin tadi. Kalau mau lebih detail mungkin bisa kontak kita juga, atau di Google juga banyak sih sebenarnya standar-standarnya itu. Gitu. Kita mungkin lebih mengukurnya tuh di daerah kira-kira tuh kebisikan terbesarnya tuh di mana. Terima kasih pertanyaannya Pak Palindungan, ya menarik sekali. Ya, pertanyaannya bagus sekali. Ya. Ada dari Pak Sumeko Hermawanto nanyain. Pak Sumeko, ya, apa kabar Pak? Bagaimana cara menentukan secara sederhana untuk menentukan respon frekuensi atau reverberation time frekuensi tertentu pada suatu ukuran ruangan? Bagaimana cara mengukur RT? Untuk perhitungan RT ya? Kalau sebelum, coba saya jawab ya. Ini kalau misalkan sebelum ruangannya ada masih desain, itu ada sih untuk rumus perhitungan matematisnya. Ada rumusnya ternyata ya. Perkiraan hasil akhirnya gimana nanti seperti apa. Ini kita masih ngomong kalau masih dalam angan-angan. Oh iya, ya ini yang pernah kita lakukan di treatment di gereja pada waktu itu ya, kalau nggak salah ya. Nah caranya gimana? Rumusnya apa? Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita butuhin pertama ukuran ruangannya sendiri. Luas ruangannya, termasuk tinggi. Luas permukaannya, jadi luas permukaan ya. Luas permukaan pemantul. Kemudian materialnya. Karena setiap material memiliki karakteristik pemantulan yang berbeda-beda. Jadi itu kita masukin ke dalam perhitungan semua. Jadi contoh kayu, berarti hitungannya berapa? Agak beda-beda sih Pak. Beda-beda. Jenis kayu juga kan. Jenis kayu juga. Kayu lunak, kayu keras itu beda loh Pak. Beda. Ya, selanjutnya selain itu juga ya paling biasanya sih kita menggunakan 2 aspek itu. 2 aspek. Kemudian ya kita cek tujuan kita berapa. Tujuan kita yang ditargetkan itu berapa? 0,6 misalnya. Misalkan itu nanti kita dari analisis awal, perhitungan awal apakah sudah cocok atau belum. Kalau belum, kita mungkin tambahkan penyerapnya berapa banyak. Nanti kan itu dalam perhitungan semua. Ya, sehingga muncul hasilnya berapa banyak tambahannya yang kurang ya, untuk supaya bisa mencapai 0,6 tadi. Iya, betul. Kemudian, ini kan tadi angan-angan nih. Sekarang kalau ruangannya udah ada di mana sih? Cara tentunya. Kalau ruangannya udah ada, itu kita ada pakai alat ukur. Mungkin dB-meter, beberapa jenis ada yang udah bisa untuk mengukur reverberation time. RT-nya berapa? Cara mengukurnya kita setting dulu ke RT. Kemudian kita berikan suara impuls atau suara mendadak yang sangat kencang. Kalau bingung, tepukan tangan yang sangat keras bisa. Aku sakit, balon aja kita letusin. Balon ya, balon kita tiup sampai gede, letusin. Kemudian kita letuskan.
ya, dan itu nanti akan terhitung berapa detik ya. Iya, RT-nya. itu menghitung dia berapa detik sih waktu letusan ini sampai untuk dia habis energinya. habis. Oke. Menarik. Ya. Oke, kemudian ada mungkin iya itu. Ya, itu caranya, Pak Sumiko. Ya. Cara untuk memperhitungkannya. Kalau untuk perhitungan matematis yang mungkin yang bisa dicek itu namanya adalah perhitungan Sabin. Perhitungan Sabin. Iya. Oke, ya. Nah, jadi ini adalah informasi yang Pak Sumiko bisa dapatkan atau teman-teman nanti bisa dapatkan. Ya. Jadi sangat menarik sekali bagaimana bisa menghitung RT-nya ya yang kita inginkan. Baik itu ruangan yang belum jadi atau misalnya ruangan yang sudah jadi kemudian permasalahan RT-nya itu muncul. Ya. Oke, terima kasih Pak Sumiko. Semoga jelas jawabannya. Dari Pak Adang. Pak Adang. Pak Adang lagi ya. Ini ada di halaman 21 III, ada penambahan Reducom 150 multiplex 12 mili dan konkret 1 cm di atas plat lantai existing. Hal tersebut membebani struktur bagaimana pertimbangannya. Nah, ini udah nanyain yang buat webinar selanjutnya. Padahal belum dibahas nih Pak Adang, tapi Bapak udah membaca, bagus Pak. Oke, jawabannya apa? Mungkin Pak Nisa bisa bantu? Ini mungkin kita bahas lebih detail nih Pak nanti di. Iya, tapi kasih gambarannya sedikit Pak. Oh, nggak bisa ternyata. Ini mungkin jadi bisa nih isinya di ke depan ini nanti. Kita akan membahas lebih detail soal solusi manual pemasangan. Nanti kalau mau nanyain pertimbangan struktur, mau langkah-langkahnya gimana, nanti mungkin di webinar selanjutnya. Ya, mohon maaf sekali Pak Adam, jadi kita belum bisa bantu. Ya, jadi saya tunggu untuk Bapak ikut nanti di bulan depan. Ya, jawabannya kita akan berikan nanti Pak. Ya, dan ini sangat membantu kok nanti ya Pak. Pasti ada solusinya dari jawaban ini. Mohon maaf sekali Pak Adam. Ya, oke kita teruskan. Dari Pak Jafar, Pak Muhammad Jafar. Apa kabar Pak Muhammad Jafar ya? Pak Darin dan Ica, bagi perusahaan properti dan development pastinya punya perbandingan atau komparasi teknis dan harga dari produk yang ditawarkan dengan produk existing. Ya. Pak Darin ya. Pasti ada sih Pak. Ya. Dalam pertimbangan teknis dan harga itu selalu kita lihat juga sih. Ya. Karena kita kadang-kadang solusi yang baik memang akan jatuhnya di teknisnya oke, di harganya kena lah jadinya. Memang itu ya akan berbanding lurus ya dengan si harga. Itu memang kalau kita ngomong budgeting, hal teknis kita kurangi. Jadi memang harus saling mendukung lah. Jadi gimana apa kita nanti kita cocokin aja kebutuhannya mau apa, apakah bisa dicapai dengan budget. Kalau enggak, kita berikan solusi terbaik sesuai dengan budgetnya. Oke, ya. Semoga bisa terjawab Pak Jafar. Nah, kemudian ada lagi nih nanyanya, saya berminat dengan buku ini, apakah sudah dijual di toko buku online atau seperti Gramedia online? Pak Irwana ya. Jadi buku ini kita tidak jual Pak, tidak jual bebas. Nah malah kita ngasihnya gratis. Nah Bapak kan sebelum daftar ini kita ada link untuk unduh e-booknya. Nah itu Pak bisa langsung diunduh aja e-booknya. Kalau nggak ada nanti Bapak bisa hubungin kita, nanti kita kasih link untuk download e-booknya. Oke. Selanjutnya ada nanyain, ini dari tadi ada nanyain, Kak ini absennya lihatnya di mana? Kita nggak perlu absen kok Pak sama Ibu. Iya, tidak perlu absen ya, bukan kuliah ini. Tapi kita lebih ke sharing ya. Dan otomatis dapat pasti nanya absen buat sertifikat. Oh iya. Itu otomatis ini nanti setelah ini pasti ntar ada email lagi dari GoToWebinar yang mendapatkan sertifikatnya. Kemudian ada nanyain tadi yang dimaksud RT kurang dari 0,6, STC 60 apa ya? Dari Pak Perlindungan juga ya. Mungkin ini saya coba bantu jelasin nih Pak. Untuk STC 0,6 kurang dari 0,6 itu maksudnya apa? Gema itu belum habis 60 GB itu kurang dari 0,6 detik. Itu maksudnya. Jadi dia itu kita melihat aspek gemanya di dalam ruangan. Aspek gemanya di dalam ruangan. Kalau gemanya continuous panjang misalkan ya kita gema main gampang kita bayangin di gunung lah. Kita ngomong balik lagi kita mantul
suaranya sama, Iya. itu kan gema. Dan dia energinya belum habis dalam jangka waktu segitu. Padahal yang diinginkan adalah kita ngomong dalam 0,6 detik itu udah hilang. Jadi cepat hilangnya. Itu yang disebut ST kurang dari 0,6. Sedangkan STC 60, STC itu sendiri adalah sound transmission class, atau kemampuannya si suatu material ngeblok suara. Semakin dia tinggi, artinya adalah semakin dia bisa untuk ngeblok suara. Ketika dia udah STC 60, artinya ini kemampuan dia blocking suara ini tinggi banget. Itu bisa sampai 60 ya. Hampir 60 dB. Hampir 60 dB. Nah, mungkin kayak itu sih gambaran singkatnya sih. Cara membaca artinya semacam itu ya. Kalau STC 60 hampir bisa mengurangi sampai dengan 60 dB. Ya, kalau 0,6 ini hitungannya adalah detik, jadi bisa mengurangi gemanya itu sampai dengan 0,6 detik itu ya. Bukan mengurangi gemanya, Pak, tapi gema yang ada hanya sampai 0,6 detik. Ya, biasanya dihitung dari tepukan tangan. Ya, bisa dari tepukan tangan, atau dari tembakan atau dari balon. Ya, biasanya kita menghitung seperti itu. Iya. Semoga jelas, Pak Parinuan. Selanjutnya banyak sekali nih teman-teman. Terima kasih antusiasnya. Ada yang nanyain. Oh, sebentar. Ada yang nanyain dari Pak Jamie. Apakah furnitur dan jumlah orang dalam ruangan bisa mempengaruhi kualitas suara? Atau apakah furnitur letaknya dan jumlah orang dalam ruangan adalah satu faktor yang perlu dipertimbangkan untuk desain dan treatment akustik? Wah, luar biasa nih. Pertanyaan ini bagus sekali. Terima kasih Pak Jamie. Coba saya jawab ya Pak. Nah, furnitur dan orang itu dan jumlah orang dalam ruangan itu nggak sangat juga sih Pak, tapi lumayan mempengaruhi. Nah, kayak misalnya di ruangan yang kosong banget nih, kalau misalnya ketika kita hitung waktu mulai itu pasti akan lebih tinggi karena rata-rata itu kayak dinding, kan dindingnya tembok itu rata-rata vektor kan. Nah, ketika dimasukin oleh orang dan manusia itu termasuk absorber yang baik. Jadi kita bisa jawab soal menyerap Nah, kemudian juga furniture, dan bisa kita lihat juga kan furniture kayak kursi, sofa, itu lemari, bisa bahan-bahan itu kan bisa dilihat ada berpori. Nah, itu pasti mengurangi juga gema di dalam ruangan, jadi serat. Dan kalau peletakannya sih lumayan juga sih, tapi lebih ke untuk pemantulan sih Pak. Peletakan di pemantulan, kalau jumlah itu di absorber. Jumlahnya di makanya ketika kita ngomong dalam perhitungan akustik ruangan yang masih direncanakan, memang sebaiknya kalau udah ada desainnya kita review dari desainnya nanti. Kalau belum ada ya kita sama-sama biasanya dengan sisi akustik itu bagusnya peletakannya kayak apa. Peletakannya di mana? Cuma kan kadang-kadang kan kalau kita ngomong dari akustik nanti sisi interior ini nggak cocok sama kita karena kita memikirkan aspek akustiknya aja, si interior butuh begitu dia pun jelek ya. Nah biasanya makanya kita lihat apa sih desain awal yang udah dipunyai, kemudian itu yang kita review. Apakah bisa diatur dengan lebih baik atau enggak. Ya, cukup jelas Pak Jamie? Ya. Kita tanya lagi, material peredam apa yang kita pakai untuk ruangan padahal kita tidak memakai AC udara alam. Jadi tetap harus ada lubang buat sirkulasi udara. Makasih. Terima kasih Pak Samsudin pertanyaannya. Material peredam apa yang kita pakai untuk ruangan tanpa menggunakan AC? Jendelanya harus dibuka gitu ya, udara alam ya. Mungkin kalau ini kan lebih ke arah ventilasi nih Pak. Nah, ini nanti juga jadi salah satu topik bahasan kita loh Pak. Di webinar minggu terakhir yang dari seri ini. Di bagian ducting, AC. Kayak kadang-kadang kita juga ada mungkin di sana nanti kita bahas juga ya. Ruang genset itu kan tetap butuh ventilasi. Gimana cara ngakalinnya? Mungkin itu kita akan bahas di kemudian hari juga. Jadi ada treatmentnya. Benar, contohnya mungkin di HVAC ya. Di ruangan genset. Ya, ruangan genset suaranya sangat mengganggu. Treatmentnya harus ditutup semuanya. Tapi ternyata kalau ditutup semuanya, permasalahannya adalah muncul panasnya nanti ya. Panasnya akan mengganggu atau mengakibatkan si genset ini akan rusak. Jadi harus ada ventilasinya, sama seperti yang Pak Samsudin tanyakan. Dan itu jawabannya Pak belum bisa kami sharing saat ini. Kita akan ada nanti di sesi yang paling akhir mengenai solusi untuk ruangan yang di ducting, penggunaan ventilasinya. Ada jawabannya Pak. Mau ditunggu ya Pak Samsudin ya. Terima kasih antusiasnya. Ini dari Nikma pertanyaannya.
bagaimana cara melihat rambatan suara, apakah dia dari udara kah atau rambatan melalui getaran. Gitu. Pertanyaan jawabannya, gimana cara kita mengidentifikasi kebisingan itu dari udara atau dari struktur bangunan gitu ya pertanyaannya. Nah, caranya kalau dari udara itu biasanya sih kita cukup kalau misalnya di ruangan itu ada jendela nih. Nah, kita cukup tempelin telinga kita juga atau bisa agak jauh dari telinga juga nggak apa-apa masalah. Lihat bagian mana sih yang paling besar kebisingannya. Misalnya kita dekat jendela, coba berapa kebisingannya dengerin. Atau bagian lain berapa kebisingan. Nah, kalau misalnya paling gede di sebelah situ, berarti di bagian situ yang sumber kebisingannya paling gede gitu. Nah, kalau kita mengetahui ini melambat melalui struktur bangunan atau enggak dengan cara menempelkan telinga kita langsung ke dinding, Pak. Telinga kita didekatkan ke dinding ya, ditempelkan ya. Jadi kalau misalnya udah nggak ada getaran, coba kita berarti bakal ada suara itu melambat melalui dinding tersebut. Biasanya kalau misalnya melambat melalui getaran, kita akan merasa kayak ada air mengalir di struktur bangunan tersebut, di dinding tersebut. Atau bisa juga kayak kita naruh gelas di meja. Nah, ketika gelasnya itu bergetar di meja kita atau airnya di dalam itu agak bergetar dan beriak-beriak gitu, itu pasti otomatis ada suara yang melambat melalui struktur bangunan. Terima kasih nih, Mas, pertanyaannya. Kemudian, itu dulu sih. Pertanyaan juga udah banyak. Ada nih usulan dari Pak Bahana. Pak Bahana Sregar, terima kasih Pak usulannya. Webinar berikutnya dipasang absorber sedikit dong biar lebih jelas suaranya. Padahal kita sudah pasang absorbernya Pak, tapi masih kurang jelas ya. Kita tambah lagi. Terima kasih masukannya Pak Bahana. Ya. Oke, saya pikir sudah cukup ya untuk hari ini teman-teman. Ya. Kalau yang masih belum terjawab nanti kita akan coba jawab. Kita akan kirimkan email atau kita akan menghubungi Bapak dan Ibu. Kalau tidak, kalau belum berani, mungkin ada teman-teman yang masih belum berani untuk mengirimkan pertanyaan atau belum terlintas pertanyaannya, silakan bisa menghubungi kami, ya. Silakan bisa menghubungi kami di nomor WhatsApp atau nomor telepon, ya, atau melalui email. Ya, nanti kami akan coba bantu jawaban atau memberikan solusi, ya. Tenang, tidak akan dicas ya. Jadi kita akan memberikan solusi secara free. Oke. Ini mungkin teasernya untuk bulan depan. Nah, ini nanti kita akan bahas nih secara detail tentang ini lapisannya gimana, cara pemasangan gimana, ini untuk di dinding, ini untuk di plafon, ini untuk di pintu. Jadi nggak bisa sembarangan ya. Jadi memang harus ada treatment, harus ada caranya ya. Iya benar-benar. Dan ada juga kayak berapa besar sih gap antara dinding sama rangkanya sebaiknya gitu. Terus apa gunanya ada rangka gitu sih Pak. Kita bahas lebih detail tentang itu. Jangan lupa bulan depan ikutin lagi kita. Oke. Ya, menarik sekali. Tambahan informasinya buat kalian semuanya, buat teman-teman ya, tambahannya adalah teman-teman boleh mengecek web kami terbaru ya. Sebelumnya sudah ada dan kita sudah rubah dari desainnya, silakan bisa dilihat ya, accurate.com ya, informasinya semua apa yang kami lakukan ya, itu semuanya ada di website kami yang terbaru. Cukup menarik sekali. Silakan bisa masuk ya, di toko online kami ya, toko tanda kutip ya. Oke, kemudian tambahan informasi yang keduanya ya, buat teman-teman atau ada mahasiswa mungkin ya, atau teman-teman yang masih mahasiswa, silakan bisa bergabung di program reseller kami. Ya, slogan di reseller kami adalah kita akan menjadi partner ya, kita sama-sama menjadi partner yang saling bisa kolaborasi tanpa harus menghilangkan yang namanya kompetisi. Ya, jadi kita sama-sama, saya butuh atau kami butuh ya teman-teman untuk bisa membantu untuk di luar kota Jakarta, terutama di Surabaya ya, di Kalimantan, di Sumatera, itu sangat potensi sekali untuk bisa mengembangkan produk accurate ya. Dengan reseller ini kita sama-sama saling mengembangkan diri, mengembangkan toko masing-masing sehingga Anda senang, kami juga akan sangat terbantu. Ya, ini program kami, bisa menghubungi kami untuk informasi lebih lanjutnya. Oke, next.
Nah, ini follow up, silakan bisa di follow ya Instagram kami, kemudian di Twitter atau di Facebook kami, ada YouTube kami juga, YouTube channelnya, silakan bisa kalian pelajari ya. Dan informasi udah ya. Oke, jadi hari ini resumnya adalah ternyata kebisingan ini bukan menjadi permasalahan yang sangat sepele, tidak bisa kita sepelekan, tidak bisa kita hiraukan, jadi harus kita perhatikan. Ya, kalau Anda punya permasalahan yang sama atau permasalahan mengenai akustiknya atau bisingannya itu, silakan bisa konsultasi melalui kami dan kita akan bantu Anda untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini. Sampai ketemu lagi di bulan depan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kita ucapkan terima kasih ya. Terima kasih sekali lagi. Ya, mudah-mudahan sangat bermanfaat dan kita ketemu bulan depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.